Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidunillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid, sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Habibana Rashid bin Yahya, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, Kiai Haji Bustami Mukhtar, dan para asatid yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kajian rutinan kita di dalam Maulid Arba'in adalah pembacaan kitab Tarikhil Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah karangan Profesor Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan ketika umur Nabi Muhammad SAW 6 tahun. Di sini dikatakan tatkala umur Rasulullah 6 tahun beliau keluar bersama ibunya berpergian menuju Madinah ke daerah Bani Adi bin Najjar. Untuk apa? Untuk ziarah kepada paman-pamannya Rasulullah SAW. Dan pada saat beliau berjalan menuju kota Madinah, di perjalanan tersebut mereka bertiga. Yang pertama Rasulullah SAW, yang pertama adalah yang kedua ibunya Rasulullah, Sayyidatina Aminah, dan yang ketiga adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah seorang budak dulunya. Dia ini budak yang dimiliki oleh ayahnya Rasulullah SAW. Namun sebagaimana yang kita ketahui, ayahnya Nabi Muhammad wafat tatkala Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Pada saat itu yang namanya bapak kalau wafat meninggalkan harta, ada harta warisan. Dan di antara harta warisan yang diwariskan oleh Abdullah kepada Nabi Muhammad SAW adalah budak yang bernama Ummu Aiman. Nah, pada saat di perjalanan tersebut Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Beliau tinggal di situ beberapa hari, ada riwayat beberapa minggu. Dan tatkala pulang kembali ke kota Mekkah, di pertengahan jalan di daerah Abwa antara Mekkah dan Madinah, ibunya Rasulullah SAW sakit di pertengahan jalan dan wafat pada saat itu. Sehingga yang kita ketahui makam ibu Rasulullah di Abwa karena wafatnya pada saat di perjalanan mau pulang ke kota Mekkah. Nah, kan pada saat itu Nabi Muhammad masih 6 tahun. Kita tahu ibunya Rasulullah setelah wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kok bisa nyampe perjalanan yang jauh dari Mekah, dari Madinah ke kota Mekah? Perjalanan yang bukan singkat. Terlebih Nabi Muhammad masih kecil. Siapa yang menemani? Ummu Aiman. Ummu Aiman lah yang mengantarkan Rasulullah SAW menuju Mekah dan ditemukan kepada kakeknya. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW diasuh oleh kakek yang bernama Abdul Muttalib. Adapun Abdul Muttalib sendiri nama aslinya bukan Abdul Muttalib, namanya Syaibatul Hamdi. Namun kenapa digelari Abdul Muttalib? Abad itu artinya hamba. Al-Muttalib itu nama. Ya. Jadi dulu kan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim punya saudara namanya Muttalib. Makanya kita kalau belajar di Fiqih itu kita membahas bahwasanya ada 2 golongan dari keluarga Nabi Muhammad yang tidak boleh menerima zakat, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya. Nah, Muttalib ini bersaudara sama Hashim. Kenapa yang namanya Syaibatul Hamad berubah jadi Abdul Muttalib yang kita sangat kenal? Karena dulu pada saat masih kecil Abdul Muttalib ini badannya kulitnya itu sawo matang, agak kehitaman. Dan pada saat itu beliau punya ayah bernama Hashim wafat. Sehingga beliau diasuh oleh paman yang bernama Muttalib.
Dimanapun Muttalib, kakeknya Rasulullah nih, Syaibatul Hamad ikut terus. Dan orang dulu yang namanya budak biasanya agak hitam-hitam. Jadi pada saat ngikut kemanapun Muttalib ada, kakeknya Rasulullah Syaibatul Hamad juga ada di situ. Maka orang ngiranya ini budak. Maka digelari Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamad. Itu pada saat beliau mengasuh Rasulullah SAW, beliau mendapatkan keajaiban yang sangat banyak. Bahkan pada saat itu beliau memuliakan Nabi Muhammad SAW lebih dari yang lain. Kok bisa? Karena setelah ibunya Rasulullah wafat, gak lama dari situ Abdul Muttalib berserta orang Quraisy, suku Quraisy, pembesar mereka. Abdul Muttalib dan pembesar orang Quraisy pergi tijarah ke negeri Syam. Ya, ke daerah Syam. Kalau sekarang Syria, Yordania dan lain-lain. Pada saat berpergian situ sempat mampir kemana? Ke suatu kerajaan yang dimiliki oleh Saif, ya namanya Saif bin Yazid. Mampirlah di situ. Ini pada saat raja tersebut ngelihat ada bahwasannya di situ ada Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy dimuliakan luar biasa. Biasanya tamu-tamu kalau lewat di kerajaan itu nggak bakal diajak mampir. Namun tatkala suku Quraisy yang datang, terlebih di situ ada Abdul Muttalib diajak, bahkan dimuliakan dengan muliakan yang sangat besar. Diajak makan, disanjung, dihormati, disambut dengan sambutan yang hangat. Sampailah singkat cerita, pada saat lagi pertengahan makan, Abdul Muttalib dipanggil sama raja. Didudukkan di kamar khusus, berduaan doang ngobrol. Ngapain? Untuk menceritakan. Jadi ini raja, ada sesuatu yang ingin dia ceritakan, namun dia nggak pengen orang lain tahu. Dia hanya percaya dengan Abdul Muttalib yang pada saat itu pembesar orang Quraisy. Diceritakan dengan sangat panjang. Tentang apa? Bahwasanya beliau membaca di kitabnya. Beliau pada saat itu orang Nasrani. Ya, orang Nasrani. Zaman dulu di kitab yang namanya mau di kitab Taurat, mau di kitab Injil, di situ disebutkan tertera bahwasanya akan datang nabi terakhir bernama Muhammad. Bahkan setiap nabi pada saat diutus diambil perjanjian, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Harus beriman dan harus nolong. Kalau kagak mau ngikutin apa perjanjian ini, maka enggak jadi diangkat menjadi nabi. Semua nabi diabadikan di dalam surah Al-Imran. Maka di semua kitab kita tadi baca Maulid Daibai, ya, di situ disebutkan, ya, apa namanya al-hadits tsani an Ka'ab al-Ahbar. Qala 'allamani abi Taurat illa sifra wahidah. Itu kan di Taurat dijelasin. Di Al-Qur'an, di kitab Injil, kata Nabi Isa wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Isa wa idh qala Isa bin Maryam, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku nabi bernama Ahmad. Jadi di kitab mereka itu ada. Cuma terkadang diumpetin, kayak di Taurat dirobekin, diumpetin. Nah, di kitab Injil juga sama. Pada saat beliau mendapatkan kabar dan ngerasa bahwasanya nabi tersebut udah diutus dan ciri-cirinya ada, dipanggil Abdul Muttalib, diajak ngomong. Disebutkan semua ciri-ciri Nabi Muhammad. Bapaknya wafat pada saat dia di kandungan, ibunya juga wafat, terus akan diasuh oleh kakeknya. Gak disebutin namanya, cuma dikasih tahu kakeknya yang ngasuh. Setelah kakeknya pamannya, dan di dalam punggungnya ada tanda kenabian. Singkat cerita kata raja itu, ente ngerasa nggak di dalam keluarga dan di sukumu ada orang kayak gitu? Abdul Muttalib dengar kayak gitu kaget. Iya, aku ngerasa. Dan itu adalah cucuku. Maka kata raja, jangan ceritakan kabar ini kepada orang lain. Karena kalau engkau ceritakan, orang bakal ngebunuh Muhammad. Tuh tahu nggak kenapa Halimah di pertemuan kemarin kita jelaskan. Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Di antara sebab yang lain karena apa? Orang Yahudi itu setiap Halimah masuk ke pasar, ngelihat Muhammad itu mau dibunuh. Cuma kata Halimah, kenapa ente mau ngebunuh? Ini anak saya ibunya, ini bapaknya. Karena orang Yahudi tahu, bapaknya wafat, ibunya pun wafat.
dia yatim. Jadi dibohongin, nah, kata Halimah, saya ibunya, ini bapaknya. Ya, dia bukan Nabi. Jadi selamat. Setiap kali mau dibunuh selamat. Ya. Maka kata raja tersebut, jangan ceritakan ke orang lain, hatta kepada orang-orang di sekitarmu. Aku takut kalau ada orang yang mendengar ini anak bakal celaka. Dan aku tidaklah memanggilmu ke sini kecuali karena aku hanya percaya kepadamu. Sampai setelah itu Nabi Abdul Muttalib pulang ke Mekah, itu biasanya di dalam perkumpulan Abdul Muttalib ada kursi sendiri, tempat duduk sendiri. Yang anak-anaknya sekalipun gak berani duduk di tempat ayahnya. Inilah adab. Makanya orang dulu kalau kita jadi santri, duduk tempat guru itu gak boleh. Tempat guru khusus, alat guru khusus, sendal, dijaga semuanya. Kenapa? Ta'zim, menghormati, memuliakan, menyanjung guru kita. Begitupun anaknya Abdul Muttalib. Cuma tatkala Nabi Muhammad yang masih kecil datang duduk di kursinya Abdul Muttalib, nggak dimarahin. Saudaranya, anak-anak Abdul Muttalib marah. Kita nggak boleh kok, ini cucu anak masih kecil dibolehin. Apa kata Abdul Muttalib? Da'u ibni. Udah biarin, itu anak saya. Dia ada kedudukan yang lebih. Dari sinilah ada sebagian pamannya Rasulullah SAW yang memiliki kecemburuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun ke-8 di sini diceritakan tufiya jadduhu Abdul Muttalib. Jadi ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengasuh, kalau di sini di kitab, di sekitar cuma 2 tahun. Setelah itu beliau wafat. Jadi ibunya wafat umur Nabi Muhammad 6 tahun. Pada saat Nabi Muhammad umur 8 tahun, kakeknya Rasulullah wafat. Dan selanjutnya diasuh oleh paman yang bernama Abu Talib. Adapun peristiwa Abu Talib, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.